Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 7 Agustus 2022 bertepatan dengan 9 Muharram 1444 Hijriah. Kewajiban menutup aurat, larangan memandang dan bersentuhan dengan lawan jenis. Aurat merupakan batasan atau bagian tubuh seseorang yang tidak boleh dipamerkan atau terlihat oleh orang yang tidak mahram, baik laki-laki maupun perempuan. Umumnya, kebanyakan orang lebih fokus pada batasan aurat perempuan, padahal laki-laki juga memiliki batasan aurat yang perlu diperhatikan. Menutup aurat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Allah telah memberi perintah kepada anak Adam atau manusia untuk menutup aurat. Menutup aurat dapat membedakan manusia dari makhluk lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa zalika khair zalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Menutup aurat dapat menjadi identitas atau pembeda seorang muslim dengan non-muslim. Menutup aurat juga berfungsi untuk melindungi diri seorang perempuan dari fitnah maupun bahaya lain seperti kejahatan. Zaman sekarang banyak terjadi kejahatan dan target korbannya adalah perempuan. Dengan memakai pakaian tertutup, perempuan dapat terhindar dari kejahatan yang tidak diinginkan tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyurafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Aurat wanita di dalam sholat. An Aisyata anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yakbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak akan menerima sholat wanita yang sudah haid melainkan dengan kudung kepala. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 173, nomor 641. An Abdullah bin Abi Qatadah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakbalullahu min imra'atin sholatan hatta tuwariya zinataha wala min jariyatin balagatil haidha hatta takhtamira. Rawahu At-Tabrani fil Mu'jamil Awsat. Dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allah tidak akan menerima solat dari seorang wanita sehingga ia menutup perhiasannya, dan tidak diterima solat dari seorang wanita yang sudah balik sehingga ia berkerudung. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat juz 8 halaman 294 nomor 7602. An Ibnu Umar anna nisa'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sa'alnahu 'aniz zaili faqala ij'alnahu shibran faqulna inna shibran la yasturu min auratin faqala ij'alnahu zira'an. Rawahu Ahmad. Dari Ibnu Umar bahwasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau tentang pinggir kain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, panjangkanlah sejengkal. Mereka berkata, sejengkal tidak dapat menutup aurat. Maka sabda beliau, jadikanlah sehasta. Hadis riwayat Ahmad juz 2 halaman 399 nomor 5641. An Ummi Salamata annaha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin wa laysa 'alaiha izarun qala idza kanat dzir'u sabighan yughatti zuhura qadamaiha. Rawahu Abu Dawud. Dari Ummu Salamah bahwasanya ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bolehkah wanita salat dengan memakai baju panjang dan kerudung tetapi tidak memakai izar atau kain bawahan? Jawab beliau, boleh kalau baju itu panjang hingga menutup bagian luar kedua tapak kakinya. Hadis riwayat Abu Dawud juz 1 halaman 173 nomor 640. Aurat wanita di dalam rumah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfatna furujahunna wa la yudnina zinatahunna illa ma zuhara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juzubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna awit tabi'ina ghairi ulil irbati mir rijali awit tiflil ladzina lam yadharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak padanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman,
supaya kamu beruntung. Quran surat An-Nur ayat 31. An Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata Fatimata bi abdin qad wahabahu laha. Qala wa ala Fatimata radhiyallahu anha saubun idza qanna'at bihi ra'saha lam yablug rijlaiha wa idza ghattat bihi rijlaiha lam yablug ra'saha. Falamma ra'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma talqa qala innahu laisa 'alaika ba'sun innama huwa abuki wa gulamuki. Rawahu Abu Dawud. Dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi kepada Fatimah seorang hamba laki-laki. Sedang Fatimah berpakaian yang apabila ia tutup kepalanya terbuka kakinya, dan apabila ia tutup kakinya terbuka kepalanya. Tatkala melihat keadaan itu, Nabi SAW bersabda, tidak mengapa bagimu, karena dia itu seperti bapakmu atau anak laki-lakimu. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 4 halaman 62, nomor 4106. Aurat wanita di luar rumah. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Ahzab ayat 59. An Aisyah radhiyallahu anha anna Asma'a binta Abi Bakrin dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'alaiha siyabun riqaqun fa'arada anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Asma'u innal mar'ata idza balagatil mahidha lam yasluh an yura minha illa hadza wa hadza wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Rawahu Abu Dawud wa qala hadza mursalun. Khalid bin Duraik lam yudrik Aisyata. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, sesungguhnya Asma binti Abu Bakar datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berpakaian tipis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dan bersabda, hai Asma, sesungguhnya seorang wanita apabila sudah haid tidak boleh terlihat padanya melainkan ini dan ini. Beliau sambil mengisyaratkan pada wajah dan dua tapak tangan beliau. Hadis riwayat Abu Dawud, dan ia berkata, hadis ini mursal karena Khalid bin Duraik tidak bertemu Aisyah. Juz 4 halaman 62 nomor 4104. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahlin nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'atna bil baqari yatribuna bihan nasa wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usahunna ka'asnimati al-bukhti al-ma'ilati la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan orang ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya, yaitu kaum atau orang-orang yang memegang cambuk bagaikan ekor sapi
yang digunakan untuk memukul orang lain, dan orang perempuan yang berpakaian tetapi seperti telanjang, berlenggak-lenggok kepalanya bagaikan punuk unta yang miring. Maka mereka itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal bau surga itu sudah tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian, yakni jarak yang sangat jauh. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2192, nomor 52. Tentang aurat laki-laki. Aurat laki-laki di dalam sholat adalah antara pusar dan lutut, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Jabir bin Abdullah sebagai berikut: Fa in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dayyiqan fattazir bihi. Rawahul Bukhari. Jika kain itu longgar, maka berselimutlah dengannya. Tetapi jika sempit, maka pakailah untuk izar atau kain bawahan yang menutup antara pusar dan bawah lutut. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 95. Adapun tentang aurat laki-laki di luar sholat, dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, antara pusar sampai lutut, berdasar hadis ma baina surrati ila rukbati auratun, rawahu at-Tabrani fil Mu'jamil Awsat. Apa-apa yang antara pusar sampai lutut adalah aurat. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat, juz 8 halaman 372, nomor 7757. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Asram bin Hausyab. Pendapat kedua, paha tidak termasuk aurat, berdasarkan hadis qala Anasun inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar hasarul izara an fakhidhihi hatta inni anzuru ila bayadi fakhidhi nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Anas berkata, sesungguhnya di hari peperangan Khaibar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kainnya hingga saya dapat melihat paha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang putih. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 97. Laki-laki dilarang memandang wanita dan wanita dilarang memandang laki-laki. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran surat An-Nur ayat 30. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfatna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zuhara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juzubihin. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya. Quran surat An-Nur ayat 31. An Jarir bin Abdullah qala Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil fujaati fa amaroni an asrifa basori. Rawahu Muslim. Dari Jarir bin Abdullah ia berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang melihat wanita dengan tidak sengaja. Maka beliau menyuruhku
agar aku memalingkan pandanganku. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1699, nomor 45. An Jaririn qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadratil faj'ati faqala isrif basaraka, rawahu Abu Dawud. Dari Jarir ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang melihat wanita dengan tidak sengaja. Maka beliau bersabda, palingkanlah pandanganmu. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 246, nomor 2148. An Ibni Buraidata an abihi qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aliyin, ya Aliyu, la tutbi'in nadratan nadrata, fa inna lakal ula wa laysat lakal akhiratu, rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali, hai Ali, janganlah engkau iringkan satu pandangan kepada wanita dengan satu pandangan, karena yang pertama itu tidak mengapa, tetapi tidak yang kedua. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 246, nomor 2149. An Ma'qil bin Yasarin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassam ra'atan la tahillu lahu, rawahu At-Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Dari Ma'qil bin Yasar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditikam seseorang di antara kalian di kepalanya dengan jarum dari besi adalah lebih baik daripada ia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, juz 20 halaman 212, nomor 486. Keterangan, di dalam Al-Quran dan hadis, laki-laki dilarang memandang wanita dan sebaliknya, dan kita diperintah supaya menundukkan pandangan. Kalau pandang memandang saja dilarang, sudah tentu berjabat tangan lebih keras lagi larangannya. Dan jika berjabat tangan saja dilarang, otomatis berciuman, berpelukan, berdansa dan sebagainya tentu lebih dilarang lagi.